Assalamualaikum, jangan lupa ngangkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1009. Ke kamar ganti baju dulu, ya. Usai berkata, Stefan hendak menggendong Olivia. Namun, Olivia menghentikannya. Aku bukannya nggak bisa jalan sendiri. Olivia berdiri dari sofa. Setelah dipijat Stefan, kakinya terasa jauh lebih enak. Olive, kamu nggak pernah beri aku kesempatan. Aku juga ingin latih kekuatan lengan. Aku jalan sambil gendong kamu, sekalian latih kekuatan lengan. Olivia mencubit wajah Stefan dengan ringan, kamu sudah olahraga setiap hari, masih perlu gendong aku untuk latih kekuatan lengan. Ayo, siap-siap tidur. Aku siapkan air mandi untukmu. Stefan tidak menggendong Olivia kembali ke kamar. Dia pun berjalan lebih dulu ke dalam kamar. Kemudian, dia menyiapkan air hangat untuk Olivia mandi. Selain itu, dia juga mengambil baju tidur untuk Olivia. Dia membiarkan Olivia mandi air hangat sehingga bisa tidur nyenyak. Setelah keluar dari kamar mandi, Olivia naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Stefan. Kemudian, dia teringat sesuatu. Dia pun mengangkat kepalanya dan mencium wajah Stefan, lalu berkata, "Selamat malam, suamiku." Stefan membalas ciumannya dan berkata, "Selamat malam. Mimpi indah." "Iya, aku jarang mengalami mimpi buruk." Olivia berbaring lagi dan terbiasa tidur di dalam pelukan Stefan. Stefan pun tidur sambil memeluk istrinya dengan puas. Keesokan harinya, Stefan dan Olivia masing-masing pergi ke perusahaan dan ke toko buku. Sementara itu, Dewi yang berada jauh di Villa Permai juga sudah bangun dari tidurnya. Begitu bangun, dia pun menerima telepon dari seorang teman yang pernah main kartu beberapa kali dengannya. "Bu Dewi." Orang itu memberitahu Dewi di telepon, "Menantumu terlalu suka ikut campur urusan orang lain, deh. Urusan keluarga orang, dia juga mau ikut campur. Kalau dia begitu terus gampang menyinggung orang lain, loh." Dewi kebingungan ketika mendengar perkataan itu. Dia pun bertanya, "Kenapa menantuku suka ikut campur? Dia ikut campur urusan keluarga siapa?" "Keluargamu. Jadi dia sudah menyinggung kamu. Menantumu semalam pergi ke pesta keluarga Darmawan. Masa kamu nggak tahu? Dia pergi bareng Bu Yuna. Bukannya temani mertua, dia malah ikut Bu Yuna pergi ke pesta. Kalian berdua nggak akur, iya. Aku juga nggak pergi ke pesta keluarga Darmawan. Kalau aku bilang, dengan status keluarga Darmawan, nggak sepadan buat menantumu pergi ke sana. Sekalipun dia hanya gadis kampung, dia sudah jadi menantumu, menantu keluarga Aditama. Dia seharusnya berteman dengan orang dari kalangan atas. Bisa-bisanya dia masih berhubungan dengan keluarga kelas menengah seperti keluarga Darmawan. Dia nggak menyinggung aku, sih. Tapi dia menyinggung Bu Sinta. Aku juga dengar dari orang lain. Jadi masalahnya begini. Anak Bu Sinta yang nomor 2, Giselle, mau kerjain kakaknya, Rosalina. Dia minta Rosalina minum segelas alkohol. Nggak tahu kenapa menantumu sok bela kebenaran segala. Dia hentikan Giselle dan nggak biarkan Giselle paksa Rosalina minum. Akhirnya, menantumu malah paksa Giselle minum alkohol itu. Nggak lama setelah Giselle minum, dia langsung berteriak panas dan mau buka baju. Saat itu juga Bu Sinta merasa kasihan sekaligus marah. Sepertinya dia kesal banget sama menantumu. Kita semua tahu kedua anaknya nggak akur. Tapi tetap saja itu urusan mereka. Menantumu kurang kerjaan main ikut campur segala. Makanya jadi menyinggung orang, kan? Bab 1010. Suami Bu Sinta paling membela dan menutupi kesalahan anak istrinya. Semua orang tahu dia sangat sayang putra dan putrinya. Menantumu sudah buat putrinya malu di depan umum. Dia dan suaminya pasti benci banget sama menantumu. Bukankah itu akan datangkan masalah bagi keluarga Aditama? Bu Dewi, kamu harus didik menantumu itu. Sekarang dia mewakili wajah keluarga Aditama. Dia lahir di keluarga biasa, kedua orang tuanya sudah meninggal pula. Nggak ada yang didik dia, makanya sifatnya jadi liar begitu. Kalau kamu nggak didik dia, bagaimana dia bisa layak jadi menantu keluarga Aditama? Orang itu telah berbicara panjang lebar. Semua yang dia katakan merupakan keluhan tentang Olivia. Raut wajah Dewi menjadi muram ketika mendengarnya. Begitu Handi melihat raut wajah istrinya berubah drastis, dia pun bertanya, "Siapa yang telepon? Bilang apa dia?" Dewi tidak serta-merta menjawab pertanyaan suaminya. Dia justru membantah orang yang ditelepon dengan dingin, "Bu Weni, apa hubungannya masalah ini denganmu? Kamu selalu bilang menantuku suka ikut campur. Bukannya sekarang kamu sendiri juga sedang ikut campur.
Apapun yang menantuku lakukan, apa urusannya sama kalian? Dia bukan suka ikut campur. Tapi dia bela kebenaran, nggak suka lihat orang lain ditindas. Dia sudah menolong Rosalina. Menolong orang lebih baik daripada bilangnya beramal tapi malah jadi ajang pamer. Aku justru bangga dengan menantuku. Selain itu, menantuku bebas mau bergaul dengan siapapun yang dia mau. Lingkup pertemanannya adalah kebebasannya, aku nggak akan ikut campur. Aku percaya dengan sifat menantuku. Orang yang dia sukai dan mau dia ajak berteman pasti orang baik. Kalian nggak perlu khawatir bagaimana aku didik menantuku. Nggak peduli apa yang Olivia lakukan, kami sekeluarga akan mendukungnya. Bu Sinta bela anaknya. Maaf, kami juga akan bela Olivia. Coba saja kalau mereka berani gunakan kejadian tadi malam untuk menyulitkan Olivia. Keluarga Aditama takut dengan siapa? Olivia menyinggung orang lain. Dia nggak perlu takut. Yang penting kalian nggak menyinggung dia dan buat dia marah. Yang penting Olivia nggak mengacaukan dunia. Kami semua akan bantu dia bereskan masalah. Dia adalah menantu keluarga Aditama. Kelak dia akan jadi Nyonya Aditama. Dia bebas lakukan apapun yang dia inginkan. Kenapa? Kamu iri. Lagi pula dia nggak makan di rumahmu, dia nggak habiskan uang keluargamu. Kalau kamu iri ya jangan lihat. Nggak usah ngomong macam-macam di depanku. Lain kali, nggak usah ajak aku main kartu lagi. Aku nggak akan main kartu dengan orang yang suka ikut campur dan hina menantuku. Usai berkata, Dewi langsung menutup telepon. Kemudian, dia menghapus nomor telepon itu dari daftar kontaknya. Apa-apaan, sih? Dia bilang menantuku suka ikut campur. Padahal dia sendiri juga ikut campur. Memangnya menantuku masih perlu diajari bagaimana bersikap di depan orang lain. Siapa yang ngomong hal buruk tentang Olivia? Tanya Handi. Tadi malam Olivia pergi ke pesta keluarga Darmawan. Dia ikut Bu Yuna. Bu Yuna kan tantenya, kenapa dia nggak boleh pergi sama tantenya? Orang-orang yang banyak mulut itu bilang kami berdua nggak akur. Kami berdua akur atau nggak apa hubungannya sama mereka. Mereka mau atur-atur juga. Perempuan bernama Sinta itu pilih kasih banget. Dia biarkan putri bungsunya menindas putri sulungnya. Olivia nggak tahan lihat mereka berdua. Makanya dia bantu Rosalina. Mereka malah bilang Olivia kurang kerjaan, suka ikut campur urusan orang. Sekalipun Olivia suka ikut campur, dia juga melakukan hal yang baik. Aku punya menantu yang baik, yang mau bantu orang lain. Aku justru merasa bangga dan senang. Mereka bisa apa? Benar-benar bikin kesal. Suasana hati yang baik di pagi hari malah dirusak oleh si banyak mulut itu. Handi mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pun segera menenangkan istrinya, mulut orang lain, nggak usah peduli apa yang mereka katakan. Lain kali nggak usah bergaul dengan orang-orang seperti itu lagi. Aku juga merasa apa yang Olivia lakukan itu benar. Dia punya alasan untuk melakukannya. Kita hanya perlu mendukungnya. Giselle juga benar-benar jahat. Bisa-bisanya dia kasih obat ke minuman kakaknya. Rosalina nggak bisa melihat lagi. Kalau Olivia nggak bantu dia, hidupnya akan dihancurkan oleh adiknya sendiri. Sinta lebih jahat lagi. Padahal sama-sama anaknya. Tapi dia biarkan Giselle mengerjai dan menyakiti Rosalina. Bagaimana dia bisa melakukannya? Gerutu Dewi. Sama-sama jadi seorang ibu. Dewi memperlakukan anak-anaknya dengan setara. Dia tidak pernah pilih kasih terhadap Stefan hanya karena Stefan anak pertama dan penerus keluarga Aditama. Bab 1011. Giselle kasih obat ke minuman untuk kakaknya sendiri. Handi pun merasa ngeri ketika mendengar hal itu. Iya, Olivia sudah menyelamatkan Rosalina. Itu perbuatan baik. Tapi orang-orang jahat itu malah bilang Olivia suka ikut campur. Mereka juga bilang Olivia sudah menyinggung Bu Sinta dan Giselle, sedangkan suami Bu Sinta sangat membela anak istrinya. Memangnya kenapa? Dia bisa bela anak istrinya, aku juga bisa. Menantuku nggak takut menyinggung orang lain. Selama Olivia benar, aku tetap bantu dia sekalipun dia menyinggung semua orang di kota Mambera. Bikin kesal saja. Mereka sengaja adu domba aku. Mereka ingin jadikan aku orang pertama yang menghancurkan keharmonisan keluarga Aditama. Handi spontan tertawa, istriku sangat pintar, nggak akan kemakan omongan mereka. Aku kesal begini, kamu masih saja tertawa. Olivia juga menantu kamu. Aku kasih tahu kamu, iya. Mulai sekarang kalau kamu dengar di luar sana ada yang bilang Olivia gadis kampung, nggak pengertian, suka ikut campur, kamu harus balas kata-kata mereka. Dewi benar-benar marah. Meskipun dia sendiri pun merasa latar belakang keluarga Olivia agak rendah dan memiliki kesenjangan yang terlalu besar dengan Stefan.
Dewi boleh meremehkan Olivia, tapi orang lain tidak boleh. Mereka tidak boleh mengejek Olivia dengan latar belakang keluarganya. Selain itu, sekalipun Dewi kurang suka Olivia, dia tidak pernah bersikap buruk pada Olivia. Dia juga tidak pernah mengkritik Olivia. Atas dasar apa orang luar mengkritiknya? Handi segera berkata, oke, oke. Aku nggak tertawa lagi. Aku hanya merasa lega dan senang lihat kamu bela Olivia. Sebenarnya Olivia nggak butuh kita untuk melindunginya. Stefan sendiri bisa melindunginya dan membiarkan dia bersikap seenaknya di kota Mambera. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Olivia pasti dapat julukan si seenaknya di kota Mambera. Canda Handi, Dewi memelototi suaminya dan berkata, nggak boleh, julukannya jelek banget. Ngomong-ngomong, Olivia suka makan kepiting, kan? Tunggu Stefan bawa dia pulang, kita suruh orang antar seafood ke sini biar orang dapur bisa siapkan pesta seafood untuk Olivia. Aku nggak ikut campur dalam hubungan Stefan dan Olivia. Tapi kalau ada orang berani bicara buruk tentang menantuku di depanku, aku pasti akan marah dia habis-habisan. Betul, betul. Marah sampai mereka nggak bisa berkata apa-apa lagi. Handi merasa ada Stefan yang akan melindungi Olivia. Sebagai ayah mertua, dia tidak perlu ikut campur. Namun, begitu melihat istrinya sangat marah, dia pun menuruti semua perkataan istrinya. Dengan begitu, amarah istrinya baru bisa mereda. Weni menelepon Dewi, tapi malah membuat Dewi marah. Dia tidak hanya dimarahi oleh Dewi. Bahkan nomornya juga sudah diblokir Dewi. Setelah akhirnya bisa berteman dengan Dewi dan mengira bisa mengambil hatinya, siapa sangka reaksi Dewi justru membuat Weni sangat terkejut. Ternyata Dewi melindungi menantunya. Sepertinya konflik antara ibu mertua dan menantu tidak terjadi pada Dewi dan menantunya. Weni benar-benar banyak mulut. Dia menceritakan masalah ini kepada ibu-ibu yang dekat dengannya. Segera, semua ibu-ibu dari kalangan kelas atas di kota Mambera mengetahui hal ini. Mereka tidak boleh membicarakan hal buruk tentang Olivia di depan Dewi. Kecuali mereka ingin diblokir Dewi. Tidak peduli seperti apa latar belakang keluarga Olivia, apakah dia benar atau salah. Sekarang dia adalah menantu keluarga Aditama. Sekalipun dalam hati Dewi tidak suka Olivia menjadi menantunya, apakah dia akan membiarkan orang lain membuka rahasianya? Berbicara buruk tentang Olivia di depan Dewi sama saja seperti menamparkan Dewi. Justru aneh kalau dia tidak marah. Pada saat yang sama di keluarga Siahaan, Johan sedang menunggu di depan kamar putrinya. Begitu istrinya keluar dari kamar, dia pun bertanya dengan khawatir, demam Giselle sudah turun. Sudah, tapi dia masih mengantuk. Aku biarkan dia tidur lagi. Setelah Sinta membawa Giselle pulang tadi malam, dia membiarkan Giselle berendam di air es semalaman. Abis berendam Giselle baru membaik. Bab 1012. Cuaca masih dingin. Giselle berendam dalam air es hampir sepanjang malam, sudah pasti kedinginan. Dia pun demam tinggi saat subuh. Sinta cepat-cepat menyuruh dokter keluarga mereka datang untuk memeriksa putrinya. Selesai diperiksa, dokter meresepkan obat untuk Giselle. Setelah menyuapi Giselle obat, Sinta terus berjaga di kamar Giselle. Setelah demam Giselle benar-benar mereda, Sinta baru merasa lega. Dia pun keluar dari kamar. Rosalina mana? Dia nggak pulang tadi malam. Pada saat Sinta menanyakan putri sulungnya, ekspresinya yang penuh kasih sayang terhadap Giselle barusan seketika menjadi ekspresi jijik. Si buta itu nggak tahu dapat keberuntungan dari mana, sampai Amelia mau bantu dia. Gadis kampung itu juga bantu dia. Hanya gadis kampung yang nggak punya papa mama. Dia pikir dia sudah hebat sekarang. Kalau dia nggak ikut campur, Giselle nggak bakal sakit begini. Tangan gadis kampung itu cepat banget, seperti orang yang pernah belajar ilmu bela diri. Sepasang suami istri itu turun ke bawah sambil membicarakan kejadian tadi malam. Sinta sangat membenci Olivia, karena Olivia yang membuat Giselle jadi sakit, juga membuat Giselle mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak orang. Setiap hari Rosalina buka toko sebelum jam 8. Jam segini dia sudah pergi dari tadi. Johan berkata nada datar, kali ini Giselle juga sudah keterlaluan. Bagaimanapun, Rosalina adalah kakaknya. Dia selalu mengerjai Rosalina. Bagaimana pendapat orang lain tentang dia? Dia sudah berusia 20 tahun. Nggak lama lagi dia harus menikah. Kalau dia seperti ini terus, siapa yang mau menikahi dia? Giselle sangat baik. Keluarga kita punya banyak uang. Asalkan Giselle ingin menikah, aku pasti akan bantu dia cari pria yang hebat dan sempurna untuknya. Aku nggak rela Giselle menikah dan tinggal dengan orang lain, tukas Sinta. Jadi menantu orang lain nggak senyaman di rumah sendiri. Kamu nggak usah bela Rosalina.
Dia pembawa sial, pembuat onar. Kalau bukan karena dia, reputasi Giselle juga nggak akan jadi jelek. Aku sudah bilang, waktu itu seharusnya bunuh saja dia. Sayang, Johan tiba-tiba menegur dengan raut wajah dingin. Sinta langsung mengatupkan bibirnya dan berhenti bicara, sesaat kemudian, dia baru berkata, sayang, Giselle sudah kehilangan muka. Setelah diperlakukan begini, kita hanya diam saja. Apa lagi yang kamu inginkan? Kamu nggak usah pedulikan latar belakang perempuan bernama Olivia itu. Dia istri Tuan Muda Aditama, itu faktanya. Semua orang tahu Stefan sangat menyayangi istrinya. Amelia juga bukan orang yang bisa kita provokasi. Giselle yang sudah keterlaluan. Biasanya apapun yang dia lakukan pada Rosalina, itu nggak akan berbahaya. Tapi menaruh obat di minuman Rosalina itu sudah keterlaluan. Setelah dia sembuh nanti, kamu harus nasihati dia. Jangan biarkan dia pergi hancurkan toko bunga Rosalina lagi. Bagaimanapun, Rosalina adalah anak kakakku satu-satunya. Kamu siapkan hadiah yang mahal. Nanti aku akan bawa hadiah itu ke Aditama Group. Aku akan temui Stefan dan meminta maaf pada dia dan istrinya. Sinta langsung menekuk wajahnya, Olivia sudah menyinggung kami berdua dan buat Giselle kehilangan Mk. Kamu bukannya bantu melampiaskan amarah kami, malah bawa hadiah mahal ke sana untuk minta maaf. Orang lain takut pada Stefan. Masa kita perlu takut padanya juga? Lagi pula, bisnis keluarga kita nggak ada di kota Mambera. Stefan mana bisa mengendalikan kita? Sinta merasa bisnis keluarganya tidak ada di kota Mambera, tangan Stefan tidak mungkin sepanjang itu. Stefan tidak akan bisa mengendalikan mereka. Itu sebabnya, dia tidak menganggap Olivia penting. Johan malas menjelaskan terlalu banyak. Dia pun berkata dengan tegas, aku suruh kamu apa, kamu lakukan saja. Giselle tersiksa begitu, sudah kehilangan muka, sakit lagi. Kamu kira aku nggak sakit hati? Tapi sekarang kita nggak boleh menyinggung Stefan. Lebih baik berinisiatif tunduk daripada dipaksa tunduk nanti. Bab 1013. Atas permintaan Johan, Sinta pun menyiapkan hadiah mahal dengan enggan. Kemudian, dia mengantar suaminya keluar. Setelah Johan pergi, Sinta bergumam, hanya seorang gadis kampung. Memangnya Stefan akan mencintai dia selamanya. Sekarang mah masih pengantin baru. Kalau sudah hilang rasa sayang, aku mau lihat apakah dia masih bisa jadi istri Tuan Muda Aditama. Setengah jam kemudian, Stefan menerima telepon internal. Sekretarisnya, Selvi, memberitahu Stefan kalau Johan ingin bertemu dengannya. Tanpa perlu ditanya Stefan juga tahu tujuan kunjungan Johan. Dia bahkan belum mencari perhitungan dengan Johan, tapi Johan sudah datang lebih dulu. Biarkan dia masuk. Stefan memberikan tanggapan yang dingin kepada sekretarisnya. Setelah menutup telepon, Selvi pun memberitahu orang di bawah. Di ruang tunggu VIP di lantai pertama gedung perkantoran, Johan sedang menunggu dalam diam. Akan tetapi, hatinya sedikit gusar. Begitu mendengar suara langkah kaki, dia menenangkan hatinya dan berpura-pura tenang sambil melihat karyawan resepsionis yang masuk ke dalam ruangan. Pak Johan, Pak Stefan meminta Anda untuk naik ke atas. Begitu mendengar perkataan itu, Johan langsung berdiri dan berterima kasih pada karyawan itu. Kemudian, Johan mengikuti karyawan itu sambil membawa hadiahnya yang mahal. Johan tidak membiarkan pengawal mengikutinya, agar Stefan melihat ketulusannya. Pada saat ini, Stefan berada di ruangannya. Setelah memberi tanggapan kepada Selvi, dia menelepon Kelvin dengan telepon internal. Dia pun berkata pada adiknya, Kelvin, ke ruanganku sebentar. Kelvin mengira ada masalah pekerjaan. Jadi dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan naik ke lantai paling atas. Dia tiba di ruangan Stefan sebelum Johan. Kak, Kelvin menutup pintu kantor dan bertanya, ada apa? Duduk. Stefan memberi isyarat kepada adiknya untuk duduk. Setelah Kelvin duduk, dia menunggu sang kakak bicara. Namun, Stefan tidak mengatakan apa-apa. Ada apa, Kak? Kalau kamu nggak ngomong, aku nggak bisa tebak. Hatiku jadi was-was. Kelvin memikirkan kembali pekerjaannya akhir-akhir ini. Dia memastikan kalau dia telah menyelesaikan semuanya, juga tidak ada yang salah. Dia pun merasa sedikit lebih tenang. Nggak apa-apa, kamu duduk saja. Kelvin, tok-tok. Seseorang mengetuk pintu. Ruangan Stefan. Masuk. Selvi membuka pintu kantor. Dia masuk lebih dulu dan berkata dengan sopan, Pak Stefan, Pak Johan sudah tiba. Usai berkata, Selvi meminggir dan mempersilakan Johan untuk masuk. Johan mengangguk padanya, lalu berjalan ke dalam ruangan Stefan sambil membawa hadiah. Begitu masuk, senyum lebar langsung merekah di wajahnya.
Pak Stefan, Pak Kelvin. Johan menyapa keduanya sambil tersenyum ramah. Selfie mengambil hadiah dari Johan dan meletakkannya di atas meja sofa. Kemudian, dia pergi menuangkan air untuk Johan. Kelvin menatap kakaknya. Setelah melihat kakaknya tidak bergerak, dia mau tidak mau harus berdiri dan mempersilakan Johan untuk duduk di sofa. Setelah Selfie menuangkan air untuk Johan, dia meninggalkan ruangan itu. Stefan baru berdiri dan berjalan mengitari mejanya, lalu berjalan ke arah sofa. Dia memilih tempat duduk yang berhadapan dengan Johan. Setelah duduk, mata hitamnya yang tajam menatap Johan dengan lekat. Ada apa ini, Pak Johan? Suara Stefan begitu berat dan dingin. Bab 1014. Johan sudah lama mendengar kalau Stefan orang yang dingin, sulit diajak bergaul. Sulit diajak bergaul atau tidak, Johan tidak berani membuat kesimpulan. Namun, sifat Stefan yang dingin adalah fakta. Johan sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Setelah dia mengambil alih Siahaan Group, berkat kerja kerasnya selama lebih dari 10 tahun, Siahaan Group berubah dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar dengan aset lebih dari 2 triliun. Meskipun bisnis Siahaan Group berada di luar kota, Johan masih termasuk orang yang terkenal dan memiliki koneksi di kota Mambera. Pak Stefan, aku datang mewakili putri dan istriku meminta maaf pada Pak Stefan, jelas Johan sambil tersenyum. Stefan berkata dengan dingin, aku bahkan belum pernah bertemu istri dan anak Pak Johan. Begini, Pak Stefan, ada kesalahpahaman dan konflik antara istri dan anakku dengan istri Pak Johan. Aku sudah marahi mereka, karena anakku sedang demam dan istriku harus jaga dia, jadi aku wakili mereka untuk minta maaf pada istri Pak Stefan. Tanpa persetujuan Pak Stefan, aku juga nggak berani pergi mengganggu istri Pak Stefan. Makanya aku datang ke sini dulu untuk bertanya pada Pak Stefan apakah aku boleh minta maaf secara pribadi kepada Bu Olivia. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Perlindungan Stefan terhadap Olivia sangat kuat. Sampai saat ini, tidak ada media yang berani mengganggu Olivia secara terang-terangan. Sekalipun mereka ingin mengambil foto Olivia, mereka akan melakukannya secara diam-diam. Setelah mengambil foto, tetap saja tidak ada yang berani mempostingnya di internet tanpa persetujuan dari Stefan. Kelvin sedikit kebingungan. Johan telah menyinggung Olivia. Mengapa Stefan menyuruhnya datang untuk mendengarkan gosip ini? Nggak perlu minta maaf secara langsung pada istriku. Pak Johan pulang dan jaga istri anakmu baik-baik saja. Istriku sangat menyukai Rosalina. Dia ingin berteman dengan Rosalina. Stefan hanya mengungkapkan sedikit. Olivia ikut campur dalam urusan Rosalina dan Giselle karena dia hanya ingin melindungi Rosalina. Rosalina adalah calon istri pilihan neneknya untuk Kelvin. Namun, Olivia belum membangun wibawanya saat ini. Sinta dan Giselle tidak akan menganggap serius kata-katanya. Setelah pulang ke rumah, mungkin saja mereka membuat perhitungan dengan Rosalina. Begitu Stefan mengatakan hal itu, Johan pun mengerti di dalam hatinya. Setidaknya pria itu sedikit takut. Dengan begitu, situasi Rosalina mungkin akan sedikit lebih baik. Setelah mendengar sampai di sini, Kelvin akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Johan adalah paman sekaligus ayah tiri Rosalina. Stefan menyuruh Kelvin ke ruangannya bukan karena ingin memberinya perintah. Stefan ingin Kelvin tahu kondisi Rosalina. Kelvin tiba-tiba merasa kesal sekaligus lucu, juga merasa sakit kepala. Setelah dia dan Ricky menerima foto dari sang nenek, Ricky langsung melarikan diri. Dia bilang dia tidak mau mendengarkan sang nenek. Dia hampir membakar foto Rika, untung saja Kelvin menghentikannya. Karena nenek mereka sudah bertindak, sekalipun mereka membakar foto itu, nenek mereka masih punya banyak foto. Mereka tetap tidak bisa kabur. Saat itu, Kelvin bahkan berkata dengan dingin kepada adiknya, kalau kamu hebat, kabur saja dari rumah. Jangan kembali selama nenek masih hidup. Ricky mana berani kabur dari rumah. Setelah dia ditemukan, Stefan pasti akan mematahkan kakinya. Terlebih lagi, dia kesal karena neneknya memilih perempuan tomboy untuknya. Ricky sangat berbakti pada neneknya. Dia tidak mau tidak bisa pulang ke rumah selama neneknya masih hidup. Kalau itu terjadi padanya, dia benar-benar jadi orang yang tidak berbakti. Lagi pula, sang nenek memberi mereka waktu selama 1 tahun. Jadi Kelvin merasa mereka tidak perlu terburu-buru. Alhasil, Stefan turun tangan membantunya. Rosalina beruntung bisa disukai Bu Olivia, kata Johan. Johan masih tersenyum lebar. Namun, Stefan tahu kalau senyum pria itu terlalu munafik. Pada kenyataannya, Johan memang sedang merasa kesal. Rosalina memang anak pertama di keluarga Siahaan. Akan tetapi,
Semua orang tahu kalau dia hanyalah anak malang tanpa ayah. Di keluarga Siahaan, dia hidup seperti manusia tak kasat mata. Bahkan para pelayan di rumah berani bersikap buruk padanya. Olivia malah ingin berteman dengan Rosalina. Apakah Johan bisa merasa senang? Johan merasa Rosalina telah merebut kehormatan yang seharusnya menjadi milik putri kandungnya. Orang dengan status seperti Olivia seharusnya bergaul dengan Giselle. Johan merasa kesal, tapi dia tidak menunjukkan perasaannya itu di wajahnya. Dia justru mengatakan hal-hal baik tentang Rosalina. Setelah mengatakan banyak hal baik tentang Rosalina, dia akhirnya berkata, Rosalina anak yang sangat baik. Hanya saja dia kehilangan penglihatannya. Ada banyak hal yang jadi merepotkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Bu Olivia bergaul dengannya takutnya akan. Johan tidak menyelesaikan perkataannya. Bab 1015. Stefan juga tidak berbicara. Dia hanya menatap Johan dengan dingin. Tatapannya membuat Johan merasa seperti sedang duduk di atas karpet berduri. Pak Johan datang ke sini untuk minta maaf, kan? Kelvin tahu mengharapkan kakaknya untuk berkata lebih banyak adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk memecah keheningan singkat di dalam kantor. Johan bergegas menganggukkan kepala. Kakak iparku orang yang berlapang dada. Biasanya dia nggak akan perhitungan dengan hal-hal seperti itu. Tapi kakak iparku sangat mementingkan persahabatan. Johan berkata sambil tersenyum, aku sudah dengar kalau Bu Olivia orang yang loyal. Baguslah kalau Pak Johan sudah dengar. Oke, kalau nggak ada hal lain, Pak Johan silakan kembali. Tidak perlu berakting lagi di sini. Lagi pula, Aditama Group dan Siahaan Group tidak memiliki hubungan bisnis. Dari tadi Johan sudah ingin pergi, tapi dia merasa tidak enak hati. Hanya langit yang tahu betapa gelisahnya dia ketika Stefan menatapnya. Johan jauh lebih tua dari Stefan. Bahkan, dia bisa menjadi ayah Stefan. Dia juga orang yang pernah melewati berbagai masalah. Saat menghadapi Stefan, dia mengalami ilusi yang membuatnya merasa dirinya seperti anak SD yang melakukan kesalahan. Sedangkan Stefan adalah wali kelas yang galak. Setelah Kelvin berkata seperti itu, Johan cepat-cepat pergi. Baik Kelvin maupun Stefan tidak berniat mengantar tamu. Kelvin hanya memberitahu Selfie agar Selfie mengantar Johan ke bawah. Begitu Johan pergi, Kelvin langsung bertanya pada Stefan, kenapa Kak Olivia bisa berteman dengan Rosalina? Bahkan sampai berseteru dengan Bu Sinta. Masalah tadi malam, Stefan menceritakan masalah kepada Kelvin. Setelah itu, dia berkata, Olivia hanya pernah lihat foto Rosalina dan tahu kalau dia calon istrimu. Makanya dia ikut campur. Usai berhenti sejenak, Stefan menambahkan, tapi dengan sifat Olive, sekalipun dia nggak tahu siapa Rosalina, dia juga akan menghentikan kalau dia lihat Giselle kasih minuman yang dikasih obat ke Rosalina. Dalam situasi seperti itu, Olivia tidak bisa diam saja meski itu tidak berhubungan dengan dirinya. Kelvin menekuk wajahnya dan berkata, Kak, aku bahkan belum pernah bertemu dengan Rosalina. Dia bukan istriku. Stefan menatap adiknya tanpa berkata apa-apa. Nggak tahu nenek bagaimana bisa pilih dia. Banyak perempuan yang hebat di luar sana, dia malah pilih perempuan buta untuk aku, tukas Kelvin dengan frustrasi. Orang yang punya cerita layak untuk kamu telusuri. Sejak punya istri, cara Kak Stefan ngomong jadi lain. Stefan spontan tertawa. Kak, kamu suruh aku ke sini untuk dengar gosip ini. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Lindungi sendiri istrimu. Jangan suruh istriku bantu kamu. Aku sudah bilang, Kak. Rosalina bukan istriku. Nenek yang pilih dia untuk jadi istriku, lantas aku harus menikahinya. Stefan berkata dengan nada bicara orang yang berpengalaman, Kelvin, jangan ngomong besar terlalu awal. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang sakit tertampar kata-katamu sendiri. Aku sudah berpengalaman. Stefan sering tertampar kata-katanya dan terkena batu sendiri. Kelvin membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, besok akhir pekan. Aku akan pergi ke toko bunganya untuk lihat-lihat. Apa sih nama toko bunganya? Nggak tahu, jawab Stefan dengan serta-merta. Rosalina bukan calon istrinya. Bagaimana dia bisa tahu nama toko bunga Rosalina? Seandainya istrinya tidak ikut campur dan menyelamatkan Rosalina, sekalipun ada yang menyebut nama Rosalina, dia juga tidak ingat siapa perempuan itu. Kalau kamu mau tahu, lihat saja sendiri. Kelvin, nggak ada urusan lagi di sini. Kamu kembali ke ruanganmu saja. Usai menyerahkan urusan Rosalina kepada Kelvin, Stefan pun menyuruh adiknya kembali bekerja. Setelah Kelvin pergi,
Stefan juga kembali sibuk dengan pekerjaannya. Saking sibuknya, pria itu sampai lupa jam istirahat. Istrinya yang datang dan membawakan makan siang untuknya, lalu memaksanya untuk beristirahat sejenak sesudah makan. Pada saat sibuk, waktu terasa berlalu dengan sangat cepat. Bab 1016. Rasanya matahari baru saja terbit, tapi sudah mau terbenam lagi. Tanpa disadari, siang sudah berganti malam. Pada hari Sabtu, Olivia bangun pagi. Setelah dia selesai menyiapkan sarapan, Stefan baru bangun. Kenapa nggak tunggu aku bangun dan buat sarapan? Stefan berjalan ke belakang Olivia dan memeluknya dari belakang. Dia menyukai hari-hari ketika dia bisa melihat Olivia begitu bangun dari tidurnya. Meski hari-harinya terasa biasa saja, Stefan tetap merasa sangat bahagia. Setelah mengalami pertengkaran, perang dingin dan kesalahpahaman, Stefan lebih menghargai semua yang dia miliki sekarang. Aku tidur sampai bangun dengan sendirinya. Kamu masih belum bangun. Nggak perlu bangunkan kamu untuk siapkan sarapan. Siapa yang masak sama saja, kok? Olivia memutar tubuhnya dalam pelukan Stefan. Dia mendongakkan kepala dan menatap suaminya dengan penuh kasih sayang di matanya. Bibirnya melengkung membentuk seulas senyum di sana. Kemudian, dia berkata, "Selamat pagi, suamiku." Stefan menempelkan dahinya ke dahi Olivia dan menjawabnya dengan lembut, "Selamat pagi, istriku." Kemudian, Stefan mencium bibir Olivia. Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Olivia cepat-cepat mendorong Stefan menjauh darinya dan berkata, "Sepertinya Kak Odelina yang datang." Kalau tantenya dan Amelia yang datang, mereka pasti akan menelepon Olivia lebih dulu. "Biar aku yang pergi buka pintu saja." Stefan berkata sambil berjalan pergi membuka pintu. Benar saja, Odelina dan Russell sudah berdiri di depan pintu. "Kak," Stefan memanggil kakak iparnya dengan lembut. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk menggendong Russell dengan senyum di wajah tampannya. "Russell kangen sama Om, enggak?" "Kangen," Russell menjawab dengan suara lembut dan menggemaskan. Dia pun telungkup di bahu Stefan. "Russell kenapa? Enggak enak badan?" Si kecil tidak antusias seperti biasa. Stefan mengira Russell sedang tidak enak badan. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menyentuh dahi Russell, tapi suhu tubuhnya normal. Odelina masuk ke dalam rumah sambil berkata, "Sebelum aku keluar, Russell masih tidur. Aku bangunkan dia dan bawa dia ke sini. Jadi dia masih belum terlalu bersemangat." Stefan merasa lega ketika mendengar penjelasan Odelina. Dia menggendong Russell ke dalam dan berkata, "Nanti Russell tidur lagi di mobil Om." Jarak dari area kota ke kampung halaman Olivia mencapai puluhan kilometer. Russell bisa tidur selama perjalanan. "Kak, sarapan sudah siap. Makan dulu, yuk." Odelina keluar dari dapur. Begitu melihat keponakannya tampak lesu, dia pun mengambil Russell dari suaminya dan berkata pada kakaknya, "Kak, lebih baik kamu beli mobil saja. Biar Russell bisa tidur di dalam mobil. Pas hujan atau angin kencang juga jadi jauh lebih nyaman." "Ada bubur, enggak?" tanya Odelina. "Tunggu hari Senin toko buka, lihat penjualannya bagus atau enggak. Kalau penjualan enggak bagus, aku pakai sepeda listrikmu dulu untuk sementara. Tunggu penjualan sudah bagus baru beli mobil." "Mobil? Aku punya banyak mobil di garasi. Aku pinjamkan saja ke kakak," kata Stefan. "Enggak usah. Lagian dari rumah ke toko enggak jauh, kok." Odelina berpikir mobil adik iparnya pasti mobil mewah semua. Kalau dia pinjam mobil Stefan, lalu nggak sengaja menabrak sesuatu, pasti akan menghabiskan banyak uang untuk memperbaikinya. Stefan belum tentu meminta Odelina untuk membayar biaya reparasi, tapi dia juga akan merasa sangat malu. Oleh karena itu, Odelina menolak tawaran Stefan. Dia punya uang untuk mobil seharga ratusan juta. Hanya saja, dia merasa belum membutuhkan mobil untuk saat ini. Lebih baik tunggu tokonya buka dan melihat bagaimana penjualan tokonya. Olivia sangat memahami watak kakaknya. Dia pun tidak membujuk Odelina untuk meminjam mobil Stefan. Olivia menggendong Russell ke ruang makan dan membiarkannya duduk di meja makan. Hari ini sarapan yang Olivia siapkan ada roti, telur mata sapi, daging kornet, pangsit kukus, bubur polos dan beberapa ubi jalar. Russell suka makan ubi jalar. Selesai sarapan, mereka menerima telepon dari Amelia. Setelah itu, mereka semua turun ke bawah dan duduk di dalam mobil Stefan. Sambil dikawal mobil pengawal, mereka bertemu dengan Yuna di depan gerbang. Kemudian, mereka menuju kampung halaman Odelina dan Olivia. Cerita bersambung.